Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang barusan kita diskusikan bahwa kita akan mempelajari bahasa baru ya. Kalau di awal di bahasa Pascal ya, lalu bahasa Java. Di Java pun Java fundamental ya, lalu ada Java struktur data dan ada Java sekilas tentang object oriented ya. Harusnya ada lagi Java tentang GUI dan Java database, lalu Java framework ya. Kita akan bahas setelah beberapa bahasa pemrograman ya. Nah, sekarang di bahasa pemrograman bahasa C ya. C ya. C cuma kita menyebutnya adalah bahasa C. Ini mirip dengan yang lain karena terutama dari bahasa Java. Untuk bahasa eh, C sendiri ini mirip dengan bahasa Java ya, atau mungkin Android yang mirip ya. Oke, ini untuk pemberian komentar mirip dengan bahasa Java, yakni slash lalu asterisk ya. Ini juga sama diapit oleh slash asterisk seperti ini ya. Jadi kalau diapit seperti ini baris 1 dan 9 itu adalah komentar. Oke. Oke. Sok ke kakak sana. Ya, sok ke kakak. Oke, kita coba. Oke, di bahasa C ya, mulai dari include Iya, sok di situ dulu. Main. Sok di situ. Iya, udah nggak usah berisik, main dulu. Oke, ini bahasa C ya, ada beberapa include ya, artinya dia mirip seperti import di bahasa Java ya, atau kalau di bahasa Pascal use ya, uses ya, gunakan suatu library ya. Di sini dia include ya, sertakan sebuah library. Kalau import dia datangkan suatu library ya. Nah, stdioh artinya di sini dia standar, std standar input output IO ya. Jadi IO ini dia input output .h ya. Di sini ada semacam file header. File header berisikan untuk pustaka ya. Oke, untuk beberapa metode ya. Nah, di Java kita akan kenal dengan istilahnya adalah suatu interface ya. Belajar dulu. Sok, Dede sini dulu. Nanti adik ke Dede ya. Oke. Oke, nah di sini Gak bagus. Kerayap. Satu, dua. Iya, makanya di situ dulu belajar, nanti sama Dede belajar juga di sini. Sok, sama kakak. Oh, ini. Sok. Sok sana. Sok sana. Sok di situ dulu. Duduk. Maaf. oke, standar io.h ya. Kalau di bahasa Java kita akan kenal dengan public static void main ya. Kita coba cek di sini. Kalau dia tentang Java compiler, maka public static void main ya yang akan ditampilkan. Kalau di bahasa Pascal program, nama program, lalu ada use crt, ada var ya, dan diawali dengan begin, lalu isinya apa saja di akhir ya, dengan kata kunci n titik ya. Kalau n lalu titik koma berarti masih bisa berlanjut ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, ini tidak merespon. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar dulu ya. Oke, yang tadi disampaikan adalah bahasa pemrograman C ya. Di sini dia kita akan mirip dengan bahasa. Udah, ya nonton aja, gak usah berteriak. Di bahasa
bahasa C kita akan mirip dengan Java, ada tipe data ya dan yang lain. Hanya saja deklarasinya untuk mencetak atau menyertakan suatu variabel diawali ya atau membutuhkan suatu persen, diawali dengan persen dan tipenya ya. Kalau persen C dia char, persen I adalah bilangan integer ya. Kalau persen U itu sama integer, kalau F double ya, seperti itu. Oke, nah di Java kalau kita review kembali Java Online Compiler, nah ya kita cek teman-teman. Oke, kita coba cek di bahasa Java. Nah, ini ya diawali dengan public class main ya, public static void main. Ibrahim, pindah ke sana Ibrahim, kecilkan suaranya Ibrahim, ikutin Nabi langsung, 1, 2, 3, 10. Ambil HP-nya nih, kecilin suaranya ke sana. Oke ya, kita public static void main. Nah di sini ya teman-teman bisa mempelajarinya. Sedangkan di bahasa C ya, di bahasa C kita butuh dari baris 4 ini ya. Oke, sampai return 0 titik koma lalu kurung keral tutup ya. Untuk tulisan mencetaknya masih sama, yakni print hello world ya. Oke. Jadi selamat datang di bahasa pemrograman baru, yakni bahasa pemrograman C ya. Coba kita contoh di sini. Kalau di awal kita diminta misalkan menghitung ya keliling suatu persegi panjang misalkan ya. Maka kita butuh suatu variabel ya mirip ya, integer, panjang dan lebar ya, seperti ini. Oke. Nah, lalu kita misalkan mengatakan panjangnya katakanlah misalkan 10 ya, satuan, lebarnya misalkan dia 5 ya. Lalu integer keliling ya sama dengan 2 dikali dengan panjang ditambah dengan lebar ya. Itu keliling dia. Jadi 2 kali panjang, 2 kali lebar ya. Nah, perhatikan untuk menampilkan sekarang. Di sini kita akan mengatakan print F ya. Print F tanda petik 2 ya. Di sini keliling persegi panjang sama dengan, nah di sini kita sertakan persen I ya, artinya dia tanda akan diletakkan suatu variabel bertipe integer di sana ya, atau bisa persen U ya, sama ya, persen I misalkan satuan ya, titik, di sini baru koma, ini keliling. Nah seperti ini. Kalau kita lakukan run ya, maka tulisan hello world dia di sini akan menyambung ya, akan tersambung dengan keliling persegi, sehingga untuk ke bawahnya kita harus tambahkan yakni backslash n ya, backslash ya, kebalikan dari garis miring ya, artinya dia setelah mencetak hello world maka pindahkan kursornya nanti ke baris berikutnya ya, ke baris di bawahnya. Jadi kalau kita sekarang klik run, maka akan ditampilkan suatu keliling persegi ya. Keliling persegi panjang yakni 2 dikali 10 tambah 5 sama dengan 2 dikali 15, 30 ya. Seperti ini dia ya. Oke, misalkan mau ditambahkan ya, misalkan dengan panjang persen I dan lebar persen I, oke, sama dengan sekian satuan ya. Berarti kita diawali ya, persen I yang paling pertama, oke, di sini ya, kita akan tulis dia panjang, lebar, baru keliling ya. Jadi ada perbedaan nanti hasilnya di sini ya. Oke, kita coba cek di sini dia keliling persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 sama dengan 30 satuan.
Kalau kita ganti misalkan 5-nya kita ganti misalkan 9 ya, berarti dia ada 38 hasilnya ya, 38 satuan. Oke. Koma di sini dia ya, untuk menyambungkan ya, semacam bentuk concatenation ya, penyambungan suatu karakter. Oke. Sedangkan persen i ini dia i artinya integer. Kalau u apa Pak? Atau persen b juga bisa ya. Kalau u dia unsigned integer ya. Jadi ada singkatannya. Artinya integer bernilai positif ya. Oke, misalkan nanti ada kekeliruan langsung dikonfirmasi ya. Oke. Setelah misalkan teman-teman sudah memahami ada integer ya, ada cara mencetak, apa fungsinya misalkan tadi backslash n ya. Kalau misalkan di sini stdioh ya untuk mengenalkan ya tulisan printf ya, kurung kurawal, ya, return dan yang lain seperti itu. Kalau kita sekarang kita coba sekarang misalkan integer luas ya. Luas persegi panjang bagaimana? Persegi panjang luasnya adalah panjang kita kalikan dengan lebar ya. Lalu kita tulis di sini ya, printf luas persegi panjang ya dengan panjang persen i dan lebar persen i sama dengan persen i dia satuan luas ya. Di sini dia kita mengatakan masih sama panjang, lebar dan luas ya. Tapi kalau kita langsung run ya, eksekusi kode baris sederhana ini, maka tulisan luas persegi panjang akan ada di sebelah satuan ini ya, titik di bawah. Kenapa? Karena tidak ada backslash n. Coba kita cek, maka akan langsung dia ya ada di sini. Karena itu kita perlu ya, setelah mendeklarasikan di baris 9 satuan titik, kita tambahkan backslash n ya. Jadi ganti baris ke bawah. Oke, sehingga hasilnya seperti itu ya. Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 9 itu ada di posisi di bawah kalimat keliling persegi panjang ya. Seperti ini. Jadi fungsinya sudah jelas ya. Oke. Di sini masing-masing punya karakteristik ya, bagaimana bahasa Pascal, Java ya, C. Nah, kalau sudah nanti memahami C, maka nanti akan menyerupai dengan bahasa JavaScript ya, atau mungkin PHP ya, atau mungkin HTML ya, yang membuat konten web statik ya, seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Ini kurang lebih sama, tapi di sini ditampilkan persen i ya. Kalau misalkan toString, toString ini agak kita buat dari rangkaian array bertipe char ya. Oke. Jadi beberapa memang tidak disediakan ya string ya, bahkan boolean sepertinya juga tidak ada. Kalau di bahasa C++ ada ya bool ya, hidungnya boolean. Kalau di bahasa C kita anggap dengan suatu bilangan ya, anggap 1 itu bernilai true atau benar, dan nilai 0 bernilai false ya, salah. Jadi untuk perumpamaan ya, semacam representatif dari suatu nilai boolean. Oke ya, ini sudah mengingat kembali ya beberapa algoritmanya, terus implementasi ya di bahasa Pascal ya, Java, sekarang di bahasa C ya. Untuk misalkan perulangan bagaimana Pak Bagja? Kalau untuk perulangan ya, atau mungkin kondisi misalkan ya, masih sama ya. Jika misalkan ya, if misalkan panjang, misalkan kita mod ya dengan 2, apakah dia 0? Kalau dia 0 true di baris 14, maka kita akan katakan ya adalah bilangan genap misalnya ya, seperti itu.
Ini kita tambahkan backslash n dulu ya. Kita coba sekarang di sini tampilkan printf ya, bilangan genap. Nah, seperti ini dia. Kalau tidak, di sini dia else ya, printf bilangan ganjil. Nah, seperti ini dia. Oke, jadi masih sama dia dengan bahasa yang lain ya, terutama Java ya. Oke, atau mungkin mau kita beri suatu kondisi yang lain, misalkan ya, if lebar ya di mod dengan 2 sama dengan 0 ya, dan misalkan dan lebar bernilai positif misalkan ya, contoh ya, maka tampilkan tulisan printf oke, bilangan genap positif. Nah, oke. Else di sini dia printf bilangan ganjil positif ya, contoh seperti ini. Jangan lupa seperti biasa backslash n ya harus kita sertakan. Jadi agar dia pindah ke baris berikutnya ya. Oke, kita coba di sini. Kalau kita run dia di sini udah lihat. Oke, nah hasilnya ada yang keliru. Apa yang keliru di sini? Kita coba cek. In function main belum ada titik koma. Oh, ini belum ada ya di baris 15 ya. Oke. Di baris 15 belum ada titik koma ya. Bilangan genap positif backslash n ya. Lalu jangan lupa ditambahkan titik koma. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita coba run lagi. Oke ya. Kalau lebarnya bilangan ganjil, panjangnya bilangan genap ya. Oke. Mudah-mudahan masih ingat ya tentang gerbang logika n ya. Or, lalu eksklusif or dan not ya. Oke. Kalau n maka dia kondisi dua-duanya harus true. Ini true, ini pun harus true ya. Jadi harus dua-duanya bernilai true. Oke. Jadi untuk kondisi pun masih sama ya. Jadi kita dihadapkan dengan beberapa bahasa pemrograman disesuaikan ya. Kalau bahasa C ya atau C++ digunakan sering. Kenapa? Karena kehandalannya ya dan tingkat kecepatan proses dari suatu eksekusi program. Dia cepat ya karena memiliki tingkat kedekatan dengan bahasa mesin. Ini bahasa C ya. Tapi untuk kasus besar bagaimana? Ya kita harus tetap membuat satu persatu modulnya. Misalkan digunakan untuk melakukan suatu image processing ya atau pemrosesan gambar digital ya. Gambarnya mau diapakan? Misalkan kalau di suatu aplikasi proses gambar itu bisa di crop ya, bisa dihilangkan, bisa dilakukan blur, bisa dilakukan potong ya, atau menambahkan gambar-gambar objek yang lain, bisa seperti itu. Itu sebenarnya butuh resource komputasi yang tinggi. Kalau kita gunakan bahasa pemrograman dengan tingkat yang tinggi, ya, sangat memungkinkan terjadi kelambatan proses. Kenapa? Karena meskipun lebih ringkas dari segi pembuatan penyusunan kode program, ya, tapi saat dieksekusi secara sistem dia akan harus diterjemahkan ya, kode program tersebut sehingga memiliki tambahan waktu. Berbeda dengan di bahasa C atau bahasa assembly ya, bahasa tingkat rendah itu sangat cepat diproses ya, karena memiliki kedekatan dengan bahasa mesin ya. Jadi kita sudah mengalami sampai ke tingkat kondisional seperti itu ya.
Lalu kita coba sekarang lanjut, coba ke percabangan. Sorry, percabangan sudah ke perulangan ya. Apakah masih ingat atau tidak nih? Misalkan ingin membentuk suatu persegi panjangnya ya, misalnya seperti itu dia. Oke, kita coba di sini, yakni ada for, while ya, dan do while ya, sama ya. Kita butuh variabel tambahan, yakni integer i ya, panjang dan lebar ya, i dan apa tadi, k misalnya seperti itu ya. For i ya, dari 0, i kurang dari lebar ya, lalu i plus plus. Oke. Terus di sini dia for k sama dengan 0 ya, k kurang dari panjang, k plus plus. Nah di sini maka kita coba tampilkan printf ya, misalkan seperti ini. Lalu ganti baris ke bawah ya dengan cara backslash n ya, seperti ini dia. Oke, jadi coba kita cek dulu ini yang tanpa apa namanya, kondisi ya. Nah seperti ini dia. Oke, jadi sudah tampil dia. Misalkan ingin diperbaharui gitu ya, ingin hanya tercetak di tengah saja ya, atau mungkin yang di pinggir. Nah itu bisa kita beri suatu kondisi ya. Contoh yang paling memungkinkan, misalkan kita ubah di sini ya, bentuk yang terbarunya misalkan ya, kita katakan di sini printf ya, backslash n, misalkan tampilan beda ya, misalkan ya, backslash n. Jadi kita coba beri suatu kondisi yang beda pada baris 38 ini saat menampilkan mencetak ya. Jadi kita beri suatu kondisi. Kalau i-nya pertama ya, atau ya i-nya terakhir ya, lebar min 1, oke. Atau ya di sini k pertama atau k terakhir. Oke. Panjang min 1, maka tampilkan seperti ini dia. Else, oke, ini tampilkan karakter kosong ya. Jadi perhatikan di sini kosong ya. Oke. Nah, kita coba run, maka di sini beda tampilannya. Tampilan bedanya, kalau ini dia tadi penuh ya, kalau sekarang kita beri pahatan ya, maka hanya akan ditampilkan di yang ini panjang pertama apa ya, atau baris pertama ya, k pertama. Oke, dan ini dia adalah k terakhir ya, seperti itu. Oke, coba barangkali bisa dimulai ya, menuliskan dari kode program pertama ini. Silahkan kalau ada yang misalkan kurang dipahami tinggal disampaikan ya. Oke, yang penting review-review dari algoritmik ya, atau dari bahasa pemrograman Pascal, Java ya, ini sangat membantu ya untuk memahami ya, dan apa namanya, nanti memberikan suatu arahan bahwa yang diutamakan sebenarnya adalah algoritma ya. Kalau sudah terbayang mau nanti diimplementasikan dengan bahasa Pascal ya, atau VB, .NET ya, PHP, Android, Java, atau bahasa Python setelah ini ya, itu banyak ya, atau MATLAB misalkan. Yang penting tahu algoritmanya ya, tahu algoritma dan beberapa disiplin wawasan ilmu yang lain ya, yang terkait. Misalkan kalau untuk proses gambar, apa yang harus diperlukan? Oh, harus memahami cara kerja operasi atau aljabar matriks, ada penjumlahan, perkalian, inverse atau adjoint ya, perkalian skalar atau matriks transpose ya, bisa seperti itu. Oke, banyak. Jadi harus memahami algoritmanya ya. Silahkan bisa dimulai, coba dipraktikkan. Oke, tadi untuk Pranala atau URL online si compilernya sudah saya share.
tinggal dimulai ya. Dan Oke, ini dan ini masih masih sangat sangat-sangat sederhana sederhana ya. ya. Oke. Tapi Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan membantu membantu pemahaman pemahaman ke ke tingkat tingkat berikutnya. berikutnya. Nah, Nah, setelah setelah dari dari bahasa bahasa C, C, ya, nanti nanti harapannya harapannya adalah adalah memahami memahami cara cara kerja kerja JavaScript. JavaScript. Ya. Kalau Kalau misalkan misalkan tidak tidak JavaScript, JavaScript, maka maka bisa bisa ke ke PHP PHP atau atau ke ke Python Python ya, yang yang lagi lagi rame ramai ya, ya, lagi ramai ramai di di mana? mana Di digunakan digunakan oleh oleh beberapa beberapa industri industri software software house house atau atau suatu suatu instansi instansi ya. ya. Oke, Oke, kalau kalau ada ada yang yang mau mau ditanyakan ditanyakan silahkan silahkan deh langsung langsung di di sampaikan. sampaikan. Atau Atau kurang kurang besar tulisannya. tulisannya nih. Cukup Cukup ya ini ya. bagaimana? Bagaimana? Cukup ya. Pak, ke geser ke itu Pak.
Pak, ke bawah, Pak. Oke ya, beda di perulangan ya, di percabangannya. Jadi kita sambil melihat, mereview dari yang sebelumnya dengan bahasa yang lain. Tuh kakak mau makan nasi kuningnya abi atau enggak? Enggak dulu. Nah, itu balonnya.
Oke, kalau sudah biar saya cek. Itu HP-nya yang dipegang dedek deh. Kok dipegang kakak? Gimana Mi? Enteng Mi? Pahanya? Itu minum air hangat aja tuh. Oh, masih hangat dari tadi. Bukan pahanya. Pak, sudah Pak. Oke ya, saya unshare terus diganti sama share yang kamu ya, share screen. Oh, bisa ya? Oh, bisa ya, alhamdulillah ya. Jadi Jadi sebenarnya bahasa C ini mirip ya dengan bahasa Pascal ya, Java, Android ya, terutama ke Java ya. Java, PHP itu sama ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke. Nah ini ya. Dan tadi oke ya. Nah ini bahasa yang kita pelajari ini adalah bahasa C ya. Nanti berikutnya banyak kita kan bisa menambahkan, misalkan library-nya adalah include stdh, ada string ya, .h, lalu ada include misalkan io ya, .h, oke. Atau mungkin yang lainnya ya, oke. Jadi bisa banyak di sini dia. Untuk sementara hanya printf ya, sama if atau mungkin tanda kata kunci kitten ya, bisa kita cukup gunakan standar io.h. Oke. Kalau ingin memiliki compiler di desktop ya, bisa kita install, bisa download
cari di Google dengan kata kunci. Editornya bisa apa saja sebenarnya ya. Yang penting disimpan dalam bentuk format .c ya. Nah, ini kan ada ya main.c ya. Nah, di sini ya. Oke, kalau .cpp ya berarti cpp berarti C++. Nah, seperti itu ya. Nanti ada C sharp ya. Oke, banyak ya. Ada bahasa C ini turunannya sangat banyak. Oke, apalagi ya yang berkaitan dengan bahasa C sudah termasuk membuatkan suatu metodenya. Nanti kita akan bahas satu persatu lagi ya. Oke, mulai arraynya dan semacamnya. Coba kita kembali lagi ke suatu perulangannya di sini. Kita bisa bermain-main ya, mengubahnya bukan dengan asterisk, tapi misalkan di sini dia kita ganti dengan persen i gitu ya. Misalkan yakni kita ganti dengan i ya, variabel i. Maka akan tampil ya nilai i-nya ya 000 ya 1 ya seperti itu ya. Oke, begitu juga yang di baris 29 bisa kita ganti dengan persen i ya koma i ya, maka akan tampil ya i-nya semua ya. Oke, ini mirip dia seperti itu. Kenapa harus kita coba kadang beberapa di buku atau mungkin suatu olimpiade programming ya, kita bisa mengubah di sini bisa i atau mungkin kalau kita ganti k bagaimana gitu ya, maka akan terbentuk 0123 ya, mirip seperti ini ya 0123 ya seperti itu. Kalau mulai dari awal bagaimana ya, beberapa banyak caranya bisa kita ubah-ubah ya di sininya. Atau kita cukup mengubah di k adalah panjang ya, panjang min k. Nah, seperti itu ya. Jadi dia akan mulai dari awal ya 10 ya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya, dan seterusnya ke bawah. Kalau kita ganti dia dengan tadi kan awalnya i ya, maka akan dibentuk 0 ya, lalu 1 2 ya, ke bawah 3, ke bawah 4 4 4 4, 4 ke bawah lagi 5 5 5 5 dan seterusnya. Kita bisa menuliskan lebar min i. Nah, maka akan seperti ini kebentuknya dia ya. Jadi 9 8 7 6 ya dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini yang diperlukan, kita harus memahami bisa seperti ini ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari Pak rekan-rekan di sini ya, barangkali ada yang masih miss ya. Kalau return ini adalah tanda dia termasuk salah satu metode fungsi ya, metode function. Bertipe apa? Karena di sini 0, kemungkinannya yakni integer ya. Oke, bisa nggak kita tipenya char? Bisa saja ya. Tipenya long integer boleh, bisa seperti itu ya. Nah, penulisannya mungkin ditambahkan dengan karakter L ya. Oke ya, apalagi kalau for-nya masih sama, kalau indentasi diperlukan di sini ya, agak sedikit ke kanan ya. Kenapa nggak seperti ini semua misalnya? Karena untuk membuat kerapihan ya, tidak hanya rapi tapi memudahkan ya. Oke, memudahkan kita untuk melakukan debugging nanti. Oke, debugging di sini ada ya, debug ya, cara melakukan pengetesan secara bertahap ya, dari baris 1 2 3 ke baris 10 mungkin balik lagi ke baris 1 ya, sesuai dengan perulangan ya.
Oke, kalau ya misalkan perulangannya linear ya, sorry, kalau misalkan tidak ada perulangan hanya linear ya, maka dieksekusi per baris, baris satu, baris dua, baris tiga, baris empat ya. Atau mungkin cara mendebak yang lain bisa menyertakan tulisan printf ya, di beberapa posisi baris ya, yang kita apa namanya duga ada Mbak, ada kemungkinan tidak akan dieksekusi atau dieksekusi secara keliru ya. Karena mungkin struktur internal kode program yang kita susun keliru juga ya dari segi algoritmiknya. Oke ya, seperti itu kurang lebihnya. Untuk algoritma pasti sama ya. Ini backslash n ya, jangan lupa ya. Backslash n untuk ke bawah ya. Tanda baris. Kalau di seperti ini maka sebelum menuliskan tampilan beda, maka dia pindah dulu baris ke bawah ya, seperti itu. Oke. Ini sudah ya. Kita akan coba pelajari kembali besok dengan bahasa C ya. Oke, terutama di bagian percabangan ya, lalu perulangan, metode, array ya, dan ke struktur data ya. Struktur data minimal ada FIFO dan LIFO ya. FIFO adalah antrian ya, queue. Kalau tumpukan dia LIFO ya, stack ya, last in first out. Oke, good luck, tetap semangat. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita diskusikan bermanfaat ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.